Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lahusen Zuada, SIP MIP. Saya dosen pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Spesialisasi saya adalah bidang ilmu politik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu, pengantar ilmu politik, dengan bobot 3 SKS. Sebelum masuk pada materi perkuliahan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, luaran yang ingin dicapai, metode pembelajaran, dan teknik penilaian. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran disampaikan melalui ceramah dan diskusi. Penilaian. Komponen penilaian meliputi ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, tugas-tugas dengan bobot 20%, partisipasi dan absensi dengan bobot 10%. Ya, pembelajaran ini kita akan lewati dalam 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan pengantar perkuliahan menyangkut kewajiban mahasiswa, tata tertib perkuliahan maupun tata cara penilaian. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas konsep-konsep dasar politik. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas ruang lingkup dan hubungan ilmu politik dengan ilmu lain. Pada pertemuan keenam, kita akan membahas ideologi-ideologi politik. Pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas konstitusi. Pada pertemuan kedelapan, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang lembaga eksekutif. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang lembaga legislatif. Pada pertemuan ke-11, kita akan membahas lembaga yudikatif. Pada pertemuan ke-12, kita akan membahas demokrasi dan hak asasi manusia. Pada pertemuan ke-14, kita akan membahas partisipasi politik dan pemilu. Selanjutnya, pada pertemuan ke-15, kita akan membahas komunikasi politik dan opini publik. Dan pada pertemuan terakhir, kita akan melakukan evaluasi melalui ujian akhir semester. Masuk pertemuan pertama ya, mata kuliah mengantar ilmu politik ya. Ini mata kuliah dasar. Jadi, Anda ini kan calon sarjana ilmu pemerintahan. Salah satu yang menjadi aspek yang dikaji dalam adalah fenomena politik. Dan mata kuliah ini, kuliah mengantar ini adalah mata kuliah dasar. Sebelum saya masuk ke materi, beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada adik-adik terkait dengan apa yang menjadi kewajiban mahasiswa. Kemudian bagaimana tertib perkuliahan, lalu kemudian apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini. Ya, tentu harus ada tujuan yang kita akan capai. Ya. Ini kewajiban mahasiswa. Pertama, mahasiswa harus hadir tepat waktu. Jadi kalaupun ada keterlambatan di menit, kalau lewat dari itu kita anggap tidak hadir. Artinya saya akan menutup pintu. Lalu kemudian yang kedua, wajib bagi adik-adik ya, untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Karena kalau Anda tidak mengikuti, ya itu akan mempengaruhi
menguji nilai negara. Jadi itu kewajiban yang adik-adik harus ingat. Lalu kemudian bagaimana dengan penilaian? Jadi penilaian itu ada 4 ya aspek. Pertama itu UTS, ya, itu nilainya 30%, lalu kemudian UAS 40%, kemudian tugas-tugas itu 20%, ya. Lalu absensi atau kehadiran, ya. Jadi kalau hadirannya kurang dari 10 misalnya, ya, nah itu kan kalau penilaian, bahkan bisa jadi nilainya tidak keluar, ya. Itu hal-hal yang perlu adik-adik lakukan penilaian. Jadi kalau nanti besok-besok tiba-tiba nilainya saya dapat E Pak, ya, kira-kira di evaluasi kira-kira gimana Pak? Apakah di PS dan 2S atau mungkin juga tidak betul atau mungkin tidak, ya. Jadi sangat objektif, ya. Tidak ada hal-hal yang tidak signifikan. Ya, satu perkuliahan, ya. Perkuliahan, ya. Kehadiran harus wajib, kehadiran itu yang 80%. Kalau kita pertemuan itu 14 kali saja 80% dari 14 kali, kurang lebih sekitar 11-12 kali, ya. Lalu kemudian yang kedua, pakaian sopan. Alhamdulillah tidak ada yang pakaian sendal di sini kan, tidak ada yang menggunakan baju oblong, ya. Nah, itu jadi itu diingat, ya. Lalu kemudian komunikasi. Jadi kita harus membangun komunikasi antara kita. Kalau misalnya tidak hadir, alasannya apa? Ya. Oh Pak, saya sakit. Atau misalnya saya ada hal urusan yang mendadak. Oh, komunikasi. Komunikasi ke siapa? Komunikasinya ke kelas atau ke saya. Ya. Kemudian yang berikutnya, menjaga kondusivitas. Jadi sama-sama kita menjaga kondusivitas. Kalau kita ada yang ribut dalam proses kita tidak nyaman, kita tidak konsentrasi, menerima, ya, kita saling menjaga. Ya, makanya tadi saya minta HP itu disimpan di dalam tas. HP itu berpotensi mengganggu konsentrasi. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya tanya jawab. Kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan kata. Saya tidak memberi waktu di akhir waktu kita diskusikan. Kalau misalnya di pertengahan saya menjelaskan ada yang kurang jelas, silakan kata. Ada yang perlu diskusikan, silakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak bahagia. Nanti saya akan memberikan tugas. Tugasnya jangan sampai lagi atau men-copy paste punya temannya atau mengambil dari lalu kemudian dikatakan seolah-olah itu menjadi pekerjaan. Itu pelanggaran akademik, ya. Itu kalau di ini pencurian, ya. Nah, kalau pencuri hukumannya kan jelas. Ya. Jadi itu hal-hal itu yang adik-adik wajib ketahui tentang tata tertib perkuliahan kita, ya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang topik kita. Pertemuan ini itu sejarah perkembangan ilmu politik. Nah, saya akan membawa kalian jalan-jalan ke Yunani, ya, ke Italia, sampai ke Indonesia. Ya. Bagaimana perjalanannya ini? Ya, ya. Tujuan perkuliahan kita, ya, memberikan pemahaman tentang konsep politik, sejarah kelahiran ilmu politik, dan keberadaan ilmu politik sebagai sains, sebagai ilmu maupun sebagai praktek. Politik itu juga praktek.
juga dan ilmu politik. Nah, ini tujuan perkuliahan kita. Apa itu politik? Sebelum saya masuk lebih jauh, ada yang berpendapat, apakah Anda sudah punya bayangan atau sudah punya pendapat atau sudah punya gambaran ketika mendengar istilah politik? Apa yang kita menurut sosialis manusia adalah zona politik. Manusia itu adalah makhluk politik. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia itu harus hidup dua orang. Ketika ada dua orang, maka akan ada relasi kuasa. Ada yang menguasai dan dikuasai. Siapa yang menguasai tergantung siapa yang punya power. Yang ketiga, ketika dia punya power lebih kuat, maka dia menjadi penguasa. Ketika dia lemah, maka dia menjadi penguasa. Misalnya, saya berteman sama Kristian, harus sama-sama yang setara sama mahasiswa. Lalu saya ingin makan, tapi harus pergi beli di belakang. Saya malas beli. Saya pengaruhi Kristian untuk beli. Kristian terpengaruh, tapi saya menguasai. Ya, pada saat itu praktek bernegara itu sangat kasar, sangat curang. Mereka yang punya latar belakang kehidupannya perempuan bisa menjadi pemangsa, bisa menjadi pemimpin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, eh, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya. Minggu lalu ya, kita sudah bertemu ya, membahas topik-topik yang mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Hari ini itu kita akan masuk pada pertemuan ke-9 ya. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan di awal perkuliahan ya. Pada pertemuan ke-9 itu kita akan membahas eksekutif ya, atau lembaga eksekutif ya. Saya pikir ya, ada mahasiswa mampu memahami definisi eksekutif ya. Kemudian peran utama eksekutif ya. Lalu kemudian fungsi eksekutif ya. Dan bisa melihat bagaimana kedudukan eksekutif dalam sistem presidensil maupun dalam sistem parlementer ya. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, baik, saya akan masuk ke materi ya. Saya mengawali dengan pembicaraan atau konseptualisasi tentang demokrasi ya. Demokrasi dan gagasan pemisahan kekuasaan ya. Jadi ini salah ya, pemisahan kekuasaan ya. Jadi dalam ya, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya. Dalam konsep demokrasi ya, dalam konsep demokrasi ya, ini ada yang masuk lagi nih, saya terima dulu ya. Oke. Ya, jadi dalam konsep demokrasi kekuasaan itu dipegang oleh banyak orang ya. Kenapa harus banyak orang yang memegang kekuasaan ya? Karena demokrasi itu lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh satu orang ya. Atau ada lagi pertanyaan? Saya Bapak. Ya, Zulhijjah. Zulhijjah Bapak. Ya. Iya. Pertanyaan saya kan seperti Bapak bilang tadi, di Indonesia ada 3 lembaga. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dipilih oleh rakyat. Mengapa lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat? Sekian Bapak. Waduh. Ini sangat Zulhijjah. Wah, pertanyaannya Zulhijjah sangat ini. Kok di Indonesia yudikatif tidak dipilih? Ya, betul. Karena kalau kita lihat kasus di Amerika, yudikatif itu dipilih juga. Ya, di Amerika itu Mahkamah Agung itu dipilih. Ya. Anda coba baca beberapa buka-buka jurnal, ya, lalu kemudian cari soal pemilihan Mahkamah Agung, ya, anggota Mahkamah Agung, hakim. Ya, itu di Amerika seperti itu. Cuma syaratnya dia harus sarjana hukum. Ya, tidak boleh orang misalnya sarjana ekonomi mau jadi hakim ya. Nah, enggak. Di Indonesia memang tidak memberi, ketatanegaraan kita tidak mendesain seperti itu ya. Hakim itu berasal tidak melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat ya. Nah,
pemilihan untuk hakim itu tetap ada, tapi bukan rakyat yang memilih. Siapa yang memilih hakim itu adalah DPR. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya menitip pesan, ya. Pertemuan kita minggu depan itu kita akan membahas lembaga yudikatif. Lembaga legislatif, ya. Jadi nanti sepulang dari sini, ya, atau mungkin sebentar malam, ya, Anda sudah bisa membuka-buka, ya, materinya atau mencari-cari di Google, ya, untuk mendalami apa itu lembaga legislatif, ya. Ya, kalau ada yang tidak diketahui misalnya dari yang dibaca soal legislatif, ya nanti bawalah itu ke kampus, sampaikan sama saya. Kita akan bahas nanti minggu depan. Itu ya. Oke. Baik. Dengan terakhirnya kegiatan kuliah kita hari ini, maka perkuliahan kita hari ini saya akan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.